Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bond portfolio management bagian 2 karena yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saya sendiri di pertemuan sebelumnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gania Rizky Aisyah, BP 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai imunisasi portofolio. Imunisasi adalah teknik yang digunakan oleh manajer obligasi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi aliran arus kas keluar yang dijanjikan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Imunisasi dicapai dengan menghitung durasi arus keluar yang dijanjikan dan kemudian berinvestasi dalam portofolio obligasi yang memiliki durasi yang sama. Karena suku bunga berfluktuasi, nilai sekuritas yang dimiliki dalam portofolio dan tingkat di mana sekuritas tersebut menghasilkan pendapatan berfluktuasi. Jika imbal hasil meningkat, kerugian portofolio karena penjualan obligasi 3 tahun dalam waktu 2 tahun akan diimbangi dengan keuntungan dari menginvestasikan kembali obligasi 1 tahun yang jatuh tempo. Selanjutnya yaitu masalah dengan imunisasi. Satu masalah dengan imunisasi adalah durasinya tidak konstan. Masalah dengan hal ini adalah seringnya penyimbangan kembali meningkatkan biaya transaksi sehingga manajer portofolio mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai hasil penyimbangan kembali. Penyimbangan ulang yang lebih jarang berarti bahwa durasi diizinkan untuk berubah tanpa upaya yang cukup dilakukan untuk melacak perubahan itu. Manajer portofolio dalam keadaan ini menghadapi trade-off. Suku bunga jangka pendek cenderung bergerak lebih cepat daripada suku bunga jangka panjang, sehingga tidak selalu ada tingkat korelasi yang tinggi di antara keduanya. Durasi memberikan indikasi bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi portofolio individu. Perhitungan ini tidak selalu tepat, membuat hidup sedikit lebih sulit bagi manajer risiko portofolio. Selanjutnya, ada pencocokan arus kas dan dedikasi. Salah satu solusi untuk masalah yang terkait dengan imunisasi portofolio adalah dengan membeli obligasi tanpa kupon yang memberikan pembayaran dalam jumlah yang cukup untuk mencocokkan proyeksi arus kas keluar. Portofolio yang menggunakan strategi ini disebut sebagai portofolio khusus. Juga, jika portofolio yang akan dicocokkan arus kas diwajibkan untuk membayar arus kas pendapatan yang terus-menerus, dana itu harus membeli sekuritas dengan jangka waktu berkisar seratusan tahun. Selanjutnya, ada analis horizon dan kurva medan berkuda. Analis cakrawala mempertimbangkan pengembalian obligasi selama cakrawala waktu tetap, karena pengaruh utama pada harga obligasi diasumsikan berubah. Dengan strategi ini, analis atau manajer portofolio menilai apakah menurut mereka harga pasar saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian, mereka memecah kembalinya ikatan menjadi bagian karena berlalunya waktu dengan asumsi tidak ada perubahan hasil, dan bagian karena perubahan hasil dengan asumsi tidak ada berjalan waktu. Setelah pengembalian obligasi alternatif telah dipertimbangkan selama berbagai jangka waktu dengan imbal hasil yang diharapkan, portofolio dapat disesuaikan dengan menukar harga obligasi yang terlalu mahal dengan obligasi yang harganya terlalu rendah, atau penukaran obligasi. Versi tertentu dari analis horizon disebut mengendarai kurva hasil. Strategi ini melibatkan pembelian sekuritas jangka panjang dengan imbal hasil lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban arus kas keluar, dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan modal saat arus kas keluar jatuh tempo, dengan asumsi bahwa kurva imbal hasil tetap tidak berubah. Selanjutnya itu pengukuran kinerja portofolio obligasi. Kinerja portofolio obligasi dapat diukur dengan menghitung excess return terhadap durasi relatif di mana ukuran risiko adalah durasi. Adapun rumusnya yaitu RP kurang RF per DP bagi DM atau DM. Yang dimana RP adalah pengembalian portofolio, RF adalah pengembalian bebas risiko selama periode yang sama, DP per RDM adalah durasi portofolio relatif terhadap pasar. Sebagai contoh yang tertera pada slide, ada portofolio A dan B dengan portofolio return A 10%, portofolio durasinya adalah 16 tahun, dan market duration-nya adalah 8 tahun. Sedangkan B adalah portofolio return-nya adalah 8%, portofolio duration-nya adalah
8 tahun dan market duration-nya adalah 8 tahun. Dengan asumsi tingkat bebas risiko adalah 5%. Portofolio A sama dengan 10 kurang 5 bagi 16/8, dapatlah hasilnya 2,5. Sedangkan portofolio B adalah 8 kurang 5 bagi 8/8, dapatlah hasilnya 3,0. Jadi berdasarkan durasi yang disesuaikan, portofolio B mengungguli portofolio A. Perhatikan bahwa jika portofolio memiliki durasi yang sama dengan pasar, maka tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk kelebihan pengembalian. Sekian materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.